Terima kasih kelasnya ya. Om, gimana tadi acting saya? Oke. Gini Mbak. Bagus nggak Om tadi hasilnya? Oke. Om, sebenarnya Ella itu baru pertama kali syuting dan Ella tuh sebenarnya pengen banget tuh dari dulu mau jadi bintang film terkenal Om. Cuman Om bisa nolongin Ella nggak buat wujudin impiannya Ella? Iya, pokoknya kita lihat nanti ya. Gitu. Pokoknya kita hubungin ntar. Ella kok lakuin apa aja. Apapun yang Om inginkan, Ella pasti akan asal Om bisa bantu Ella. Aku adalah seorang produser sebuah PH di kota tempat tinggal. Sampai suatu hari aku mengenal Ella. Saat itu aku mengenal saat ia sedang ikut salah satu castingan. Dia sangat berbeda dengan peserta castingan yang lain. Dan saat pertama kali lihat dia, nggak tahu kenapa, aku udah tertarik. Oke deh. Ntar Om telepon ya. Oke. Oke. Ella tunggu ya kabar-kabar dari Om. Ya, oke. Oke, makasih ya Om. Iya, ya. Selamat siang. Waktu itu Ella ikut salah satu castinganku. Secara physically oke lah. Ella itu cantik. Emang banyak gadis-gadis cantik yang sering ikut castinganku. Tapi Ella itu beda. Nggak tahu ya. Aku merasa tertarik aja waktu lihat dia pertama kali. Dan yang bikin aku makin suka lagi, waktu Ella mulai ngenalin dirinya dan mulai berakting di depanku. Wah, saat itu dia kelihatan seksi banget. Laki-laki mana sih yang gak tergoda kalau lihat Ella? Tapi aku coba untuk mengalihkan perhatian. Tapi setelah casting selesai, Ella malah mencoba mendekatiku dan merayuku. Dari situ aku tahu kalau dia sangat terobsesi untuk menjadi artis. Sampai akhirnya aku tergoda. Gimana enggak sih? Dia merayu-rayu aku terus. Dan sebagai laki-laki, aku seperti diberi kesempatan kan? Kenapa enggak sekalian aku manfaatkan dia? Dari situ aku mulai ngajaknya kencan di sebuah kafe. Awalnya sih cuman kencan biasa. Ya paling kita berdua hanya ngobrol-ngobrol. Om, gimana hasil Ella kemarin? Hasil casting kemarin, kamu yang terbaik. Dan dari situ aku mulai mengiming-imingi dia macam-macam. Pokoknya aku menjanjikan banyak hal pada Ella. Popularitas, uang, pokoknya apapun lah apa yang dia minta. Tapi dengan satu syarat, asal dia mau tidur dengan aku. Dan seperti yang Ella bilang, dia mau melakukan apapun untukku. Kamu bakal tayang di infotainment. Jadi kamu jadi selebritis. Serius? Om? Serius. Pokoknya semua impian kamu bakal terkabul.
Pekerjaannya sebagai seorang produser membuat Probo tidak terelakkan dari banyaknya godaan-godaan yang datang. Sehingga pada akhirnya Probo tertarik untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan penyesalan bagi dirinya sendiri. Seperti apa kisahnya? Kita ikuti penuturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Pokoknya aku menjanjikan banyak hal pada Ella. Popularitas, uang, pokoknya apapun lah apa yang dia minta. Tapi dengan satu syarat, asal dia mau tidur dengan aku. Dan seperti yang Ella bilang, dia mau melakukan apapun untukku. Oke deh. Setuju? Setuju. Ella nggak bakal takut sama Boleh. Om. Oke, kita berangkat yuk. Ayo. Gimana Ella sayang? Om, aku sih pinginnya ya dilolosin. Ah, iyalah. Buat Ella cantik apa yang enggak sih? Wah, yang bener Iya Om. dong. Gimana? Hmm. Tahu nggak? Dengan kamu cantik, kamu seksi kayak gini, Om pasti bakal orderin kamu. Yang bener Iya, Om. dong. Oke. Oke. Ternyata obsesi Ella dimanfaatkan oleh Probo. Dengan diiming-imingi sebuah kepopularitasan, Ella termakan rayuan Probo. Akankah Probo sadar bahwa dia telah salah dan merubah perilakunya? Ternyata gini ya rasanya. Kenapa nggak dari dulu? Aku manfaatin aja posisi ini. Aku jadi gelap mata. Sebenarnya aku sangat merasa bersalah. Apalagi kalau ingat anak istriku di rumah. Aku mempunyai seorang anak yang masih duduk di bangku SMA. Namanya Susan. Ma, aku pamit dulu ya. Iya sayang, hati-hati ya. Jaga diri baik-baik ya. Apa juga hati-hati ya. Sejak saat itu aku jadi melupakan keluarga. Aku jarang pulang. Sikapku ke Ratih juga jadi dingin. Pak, jam segini kok baru pulang? Papa itu kerja. Mama kan cuma tanya, kenapa papa mesti marah? Pak, Papa itu kejar tayang. Ya dari sini, tahu nggak? Aja dong pulang malam. Pak, Mama hanya butuh penjelasan. Kemana aja Papa selama ini? Sudah jarang pulang, pulang-pulang keadaan seperti ini. Pernah sesekali Ratih tanya hal itu pada aku. Kenapa sih aku jarang pulang? Kenapa sih aku nggak gembira seperti biasanya? Aku bilang saja kalau aku capek. Kawan, Papa juga jarang pulang. Seharusnya Papa itu memperhatikan keluarga. tahu nggak capek? Papa ini bagaimana sih? Dan sampai suatu hari, istriku datang saat casting. Hari ini tolong Mas buat cerain aku. Aku udah nggak suka cowok yang Oke Sinta, kita sudah punya data kamu, nomor telepon kamu, kita juga sudah punya rekaman kamu. keterima ya. Jadi, tunggu, oke deh.
Dan sampai suatu hari, istriku datang saat casting. Saat itu dia cemburu pada pekerjaan aku. Goda perempuan-perempuan yang ikut casting di sini. Kamu siapa? Mbaknya yang siapa? Masuk-masuk langsung teriak-teriak kayak gini. Kamu tahu nggak? Saya ini istrinya dia. Kamu siapa? Pergi kamu dari sini. Pergi. Iya, tapi biasa aja lah pegangnya. Pergi dari sini. Iya, tapi biasa aja pegangnya. Dan aku coba menjelaskan kepadanya baik-baik. Aku suruh dia untuk ikut melihat begini loh sebenarnya pekerjaan aku. Pelan-pelan akhirnya dia percaya pada aku. Suatu hari Ella datang ke rumahku. Aku kaget banget. Oh, apa sih ya datang? Aku takut banget kalau sampai Ratih tahu. Ella, ngapain kamu sini? Nanti istri Om bisa tahu. Sini. Ngapain kamu kesini? Mana janji Om? Satu kali pun Ella nggak pernah syuting. Satu kali pun Dudu nggak pernah dikasih sama Om. Ella ini sudah kasih semuanya ke Om. Tubuh Ella, mana janji Om? Aku kesel banget. Saat melihatku, Ella pun langsung marah-marah. Aku coba nenangin dia. Ella bakal balik lagi ke sini kalau Om nggak bakal nepatin janji. Ella akan bongkar semuanya ke istri Om. Biar pada Om tahu apa yang aku Om ke Ella. Oke. Ingat, Ella bakal balik lagi ke sini. Ingat itu. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti suatu saat akan terjatuh juga. Tindakan Probo mulai diketahui oleh Ella. Dan kini Ella menagih janji-janji yang telah Probo berikan kepadanya. Akankah Probo menepati janji-janji tersebut? Dia menuntutku untuk bertanggung jawab. Dia nagih semua janji-janjiku. Bahkan Ella ngancem bakal bongkar semua kelakuan busukku pada Ratih. Kalau aku nggak nepatin janji-janji itu. Ini gila dan bener-bener gila. Itu sama saja ngancurin keluargaku sendiri. Ternyata bukan itu aja yang jadi masalahku. Aku mendapati anakku pulang sekolah dengan keadaan kacau. Wajahnya sedih. Ada apa? Kenapa ini semua? Kenapa dia nangis? Susan? Kamu kenapa, Nak? Hah? Kamu kenapa? Susan, lihat Mama. Sayang, kamu kenapa? Kenapa kamu menangis? Susan, kenapa bajumu seperti ini? Susan, Susan, jawab. Bilang sama Mama. Lihat Mama. Sayang, kamu kenapa? Jawab. Susan, kamu kenapa nak? Siapa yang menanam, dia juga yang akan menuai hasilnya. Probo kini merasakan karma dari hasil perbuatannya. Keluarganya terus-terusan tertimpa berbagai macam musibah
Dan dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah dilakukan terhadap Ella. Aku mendapati anakku pulang sekolah dengan keadaan kacau. Wajahnya sedih. Ada apa? Kenapa ini semua? Kenapa dia nangis? Susan? Kamu kenapa, Nak? Hah? Kamu kenapa? Susan, lihat Mama. Sayang, kamu kenapa? Kenapa kamu menangis? Kenapa baju seperti ini? Susan! Susan! Jawab! Bilang sama Mama. Lihat Mama. Sayang. Susan. Kamu kenapa? Jawab. Susan, kamu kenapa, Nak? Susan, kamu kenapa, Nak? Bilang Ngomong, kamu sama kenapa? Mama. Sayang, Susan. bilang sama Mama. Kenapa? Jawab. Susan. Hah? Apa? Apa? Aku paksa dia untuk ngaku, awalnya susah. Tapi setelah berkali-kali ku desak, akhirnya ia mau ngomong. Dia mau ngaku. Tuhan. Saat itu aku pun marah. Aku sangat kecewa. Tapi bukan itu saja yang satu-satunya membebani pikiranku. Sekarang pun istriku juga sakit-sakitan gara-gara itu. Apakah ini semua ada hubungannya dengan apa yang aku lakukan pada Ella, Tuhan? Apakah ini karma aku ya Tuhan? Sekarang aku benar-benar jadi bingung. Anakku sekarang menjadi depresi. Dan sakit istriku pun juga nggak sembuh-sembuh. Sedangkan Ella juga meminta aku untuk menepati janji-janji itu. Bagi Anda yang ingin nolong Probo, berikan saran dan komentar Anda di pengakuan terlarang.com. Kalau Anda ingin berbagi pengalaman serta rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuan terlarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan adalah awal dari kebebasan.